Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1784, Keabadian, 6. Nyai, mengaum, mati. Itu adalah postur yang sangat elegan dengan senyuman anggun di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan suara gemuruh keluar dari mulut binatang ajaib. Ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Sudah tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Bang! Tubuhnya yang besar mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Ia tidak lagi bernapas. Ling menepuk-nepuk seragam di tubuhnya dengan lembut menggunakan tangannya. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia membungkuk dan mengambil sesuatu di tanah dengan senyuman di sudut mulutnya. Nona muda Yun, sepertinya mustahil bagimu untuk menghindariku. Dia melihat ke belakang dan berbalik. Tubuh anggunnya berjalan melewati mayat binatang ajaib dengan langkah anggun hingga tubuhnya menghilang ke kedalaman hutan. Yun Feng terus mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berhenti beberapa kali untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun, yang membuatnya merasa sedikit paranoid. Kulanyi tidak mengatakan apapun. Dia juga memperhatikan situasi di belakang, tetapi tidak menemukan apapun. Pada saat ini, keduanya secara bertahap mendekati inti Gunung Juling. Elemen cahaya semakin terlihat jelas dan kekuatan hidup yang melonjak memenuhi udara. Keduanya tertarik. Dugaan mereka mungkin benar. Pepohonan dan bahkan bebatuan di sini telah ditembus oleh elemen cahaya. Kulanyi melihat sekeliling dengan heran. Dapat dikatakan bahwa elemen cahaya telah menembus seluruh gunung dan memberi nutrisi pada seluruh Gunung Juling. Berhenti. Raungan marah terdengar dan sesosok tubuh tiba-tiba menghentikan mereka berdua. Dia memiliki kulit hitam di sekujur tubuhnya dan tubuh bagian atasnya berbentuk binatang ajaib, sedangkan tubuh bagian bawahnya berbentuk manusia. Dia punya sebuah ekor panjang tebal di belakangnya dan menatap mereka berdua dengan mata buasnya. Jangan melangkah lebih jauh. Kulanyi dan Yun Feng mengangkat alis mereka. Tampaknya keduanya telah mencapai tepi inti. Apakah ini peringatan? Melihat Yun Feng dan Kulanyi tidak berniat mundur sama sekali, binatang ajaib itu bergerak dan melambaikan tangannya yang besar, menembakkan aliran udara ke arah mereka berdua. Tubuh Yun Feng dan Kulanyi berkelebat. Mereka tidak peduli dengan serangan binatang ajaib tingkat kaisar. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua harus masuk. Mereka mengangkat tangan dan dua aliran kekuatan mental menghantam tubuh binatang ajaib. Mata binatang ajaib melebar. Tubuhnya juga didorong ke tanah oleh kekuatan yang kuat ini dan dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Keduanya tidak membunuhnya. Setelah menjatuhkannya kembali, tubuh mereka bersinar dan mereka melanjutkan lebih dalam. Binatang ajaib itu berjuang untuk berdiri, tetapi luka berat di tubuhnya membuatnya tergeletak di tanah dan terengah-engah. Apakah kedua pembangkit tenaga listrik manusia itu masuk ke Gunung Juling untuk hal itu? Tidak, aku harus segera melapor. Sesosok mendekat dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Matanya yang hitam pekat tersembunyi di balik kacamata dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Puff! Suara tubuh terkoyak seketika. Binatang ajaib tingkat kaisar tergeletak di tanah dan tidak mengeluarkan suara lagi. Bau darah memenuhi udara. Pria itu mendongak dan menatap mayat di tanah dengan dingin. Kamu tidak dapat merusak bisnisku. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu bersinar dan dia mengikuti Yun Feng dan Kulanyi dari dekat. Yun Feng dan Kulanyi semakin dalam. Banyak binatang ajaib keluar untuk menghalangi jalan mereka. Keduanya dengan cepat menyerang dan melukai mereka dengan parah. Ketika mereka berdua sampai di sebuah gua, Kulanyi berkata dengan penuh semangat, inilah tempatnya. Pasti ada petunjuk di dalam gua. Keduanya saling memandang dan hendak berlari ke dalam gua, ketika Kulanyi tiba-tiba meraih Yun Feng dan dengan cepat menariknya ke dalam pelukannya, elemen gelap langsung melonjak dan menyelimuti mereka berdua. Kulanyi memegangi Yun Feng dan segera bersembunyi di pohon yang tinggi. Yun Feng menatap Kulanyi dengan rasa ingin tahu. Kulanyi tidak mengatakan apapun dan berkata, ada dewa raja binatang ajaib di sini. Yun Feng terkejut. Binatang ajaib raja dewa. Kulanyi mengangguk dan memberi isyarat dengan jarinya. Dua. Yun Feng tampak murung. Dua binatang ajaib raja dewa. Kenapa dia tidak bisa merasakannya? Tampaknya aura mereka disembunyikan dengan sangat hati-hati. Sepertinya mereka lebih kuat darinya. Keduanya tidak rumit. Tidak masalah baginya dan Lanyi untuk masing-masing menjatuhkan satu.
Jika itu masalahnya, mengapa Lanyi sangat berhati-hati? Yun Feng mendongak dan mengatakan rencananya dalam hati dengan bibirnya. Ku Lanyi menggelengkan kepalanya. Setelah menunggu beberapa saat, tekanan tak terlihat tiba-tiba turun dari langit. Yun Feng mendongak dan melihat binatang ajaib besar terbang di atas langit. Sebuah bayangan besar menekan dari atas kepalanya. Yun Feng kaget. Dia sama sekali tidak tahu inti dari binatang ajaib ini. Tuan Shen Wu, pembangkit tenaga listrik manusia membunuh binatang ajaib sampai ke sini. Sesosok bergegas mendekat dan berlutut di depan gua, berkata dengan suara rendah. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama terkejut. Membunuh. Mereka tidak pernah membunuh satupun dari mereka. Mereka hanya melukai para binatang ajaib, mungkinkah? Yun Feng segera mengeluarkan finger spiritual jade. Sebuah titik terang di atasnya berkilauan. Jaraknya sangat dekat sehingga Yun Feng langsung menahan napas. Sesosok tiba-tiba muncul dan menekan lembut jari Yun Feng dengan jari rampingnya. Ku Lanyi hendak menyerang ketika Ling berkata dalam hati, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Mata hitam Ku Lanyi terbakar amarah. Ling perlahan menarik kembali jarinya dan berdiri di samping Ku Lanyi. Mereka bertiga bersembunyi di pohon yang sama. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Jika mereka melakukan sesuatu dan aura mereka diketahui, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bab 1785, Keabadian 7. Kemunculan Ling yang tiba-tiba membuat Yun Feng dan Ku Lanyi lengah. Untungnya, dia tidak datang untuk menimbulkan masalah. Situasi saat ini tidak ada kekurangannya. Tingkat binatang ajaib yang menjaga gua bukanlah sesuatu yang bisa mereka bertiga atasi. Mereka hanya bisa menemukan kesempatan, jadi mereka bertiga hanya bisa menahan nafas dan saling memandang, tapi ekspresi mereka berbeda. Ling tersenyum acuh tak acuh dan tidak panik sama sekali. Yun Feng dan Ku Lanyi dengan cepat menjadi tenang setelah keterkejutan awal. Keduanya menatap Ling dengan mata hitamnya. Mereka bertiga memiliki pemikiran yang sama. Jika mereka ingin berunding, mereka harus menunggu sampai krisis ini berlalu. Ling Xiao, pergilah dan lihatlah. Sebuah suara datang dari dalam gua, seolah-olah bergema, dalam dan kuat. Burung besar yang berputar-putar di langit menangis dan mengepakkan sayapnya yang besar dengan ganas. Bayangan hitam besar di langit telah hilang. Ku Lanyi dan Yun Feng sama-sama memahami bahwa benih elemen cahaya kemungkinan besar ada di dalam gua, dan mereka juga memahami bahwa penjaga benih elemen cahaya juga luar biasa. Mengesampingkan Lord Shen Wu, beberapa dewa raja binatang ajaib di sekitar gua tidak dapat dilewati dengan mudah. Tampaknya kali ini mereka akan kembali dengan tangan kosong. Yun Feng memandang Ku Lanyi dengan mata hitamnya. Ku Lanyi segera mengangguk dan berbalik bersama Yun Feng. Ku Lanyi menatap Ling dan melompat dari pohon, lalu menjauh. Ling secara alami naik dengan cepat ke belakang. Setelah meninggalkan area inti, mereka bertiga sampai di area aman. Elemen gelap di sekitar Ku Lanyi telah dihilangkan. Yun Feng memandang Ling dan sedikit mengernyit. Apakah kamu membunuh binatang ajaib itu? Ling terkekeh. Saya di sini untuk membantu Nona muda Yun menghindari masalah di masa depan. Ku Lanyi mencibir. Xuan Yi, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi baik. Jika bukan karena Anda, bagaimana Anda bisa memperingatkan beberapa binatang buas di area inti? Dia mendorong kacamata di pangkal hidungnya, tapi senyuman di sudut mulut Ling tidak berubah. Bahkan jika aku tidak melakukan itu, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Petik 2. Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Memang benar seperti yang dia katakan, tapi tindakannya yang tidak perlu membuat orang-orang khawatir. Kewaspadaan mereka akan meningkat secara misterius. Akan sangat sulit baginya dan Ku Lanyi menemukan peluang untuk menerobos. Apa yang kamu lakukan di sini? Ku Lanyi mengangkat alisnya. Apakah keluarga Xuan benar-benar menganggur sehingga mereka membiarkanmu berkeliaran di luar begitu lama? Ling terkekeh dan menepuk-nepuk bagian bawah seragamnya dengan lembut. Kami sama saja. Seseorang pasti akan mengkhawatirkan bisnis keluarga Xuan. Saya hanya akan melakukan urusan saya sendiri dan mengejar orang-orang saya. Setelah mengatakan itu, Ling menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Yun Feng mengerutkan kening. Mengapa tatapan ini membuatnya tidak nyaman? Mengejar rakyatnya. Apakah dia mengejarnya? Nona muda Yun, ini hanya sebentar. Kamu telah mengubah kesanku terhadapmu lagi. Ling membungkuk sedikit dengan nada hormat di nadanya. Yun Feng sedikit frustrasi. Kamu tidak perlu berbicara seperti ini padaku.
Dia selalu bersikap seperti ini ketika dia pertama kali bertemu dengannya di serikat pemanggilan. Dia menurunkan identitasnya di depannya. Bukankah dia juga berasal dari salah satu dari 4 keluarga dan memiliki identitas dan status yang sama dengan Lanyi? Nona muda Yun tetaplah Nona muda Yun. Saya tidak bisa berlebihan. Munafik, kata Kulanyi dengan nada mengejek. Wajah Ling menjadi sedikit dingin. Dia mendorong kacamatanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Karena Ling mengikutinya, dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkannya dalam waktu singkat. Dia tidak bisa mengungkap masalah benih elemen cahaya. Yun Feng masih sedikit waspada terhadapnya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia teman atau musuh saat ini. Nona muda Yun, mengapa kamu ada di sini bersamanya? Ling menyesuaikan emosi dan ekspresinya dan kembali ke penampilan aslinya yang rendah hati dan sopan. Yun Feng sedikit mengangkat alisnya. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Haha, aku tentu saja di sini untuk persatuan pemanggilan, kata Ling. Yun Feng terkejut. Serikat pemanggil. Apakah keluarga Suan ada hubungannya dengan serikat pemanggilan? Apa yang terjadi dengan serikat pemanggil sehingga kamu harus bertindak sebagai resepsionis? Kata Kulanyi. Ling menahan diri selama beberapa detik dan akhirnya menjawab, ini adalah masalah serikat pemanggilan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apakah kamu bukan seorang pemanggil. Saya juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Karena ada yang harus kau lakukan, lakukan urusanmu sendiri. Kami tidak melakukan hal yang sama seperti Anda. Kedua pria itu saling berhadapan. Suasana di antara keduanya sangat panas. Setiap kata seperti percikan api. Ling tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Benar-benar, Nona muda Yun, apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuanku? Yun Feng tercengang. Dia dan Kulanyi masih kekurangan kekuatan untuk mendapatkan benih elemen ringan. Dengan satu orang lagi, mereka pasti memiliki peluang menang lebih tinggi. Namun, bisakah dia dipercaya? Waktu kemunculannya sangat tepat. Apa yang dia lakukan tidak semuanya bermanfaat baginya. Untuk sebuah. Saat ini, Yun Feng tidak bisa menilai. Jika hanya dia dan Lanyi, mereka harus menghabiskan waktu lama dan mungkin kembali dengan tangan kosong. Jika itu terjadi, mereka akan menderita kerugian. Nona muda Yun, Anda tidak perlu berkonflik. Aku hanya membantumu. Saya tidak akan menanyakan apa yang ingin Anda lakukan. Tentu saja, saya tidak akan meminta untuk membagikannya. Ling tersenyum. Nona muda Yun, percayalah bahwa semua yang saya lakukan tidak akan menyakiti Anda. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Kata-kata sederhana seperti itu membuat Yun Feng sedikit malu. Dia sebenarnya tidak perlu berbicara seperti ini padanya. Meskipun dia berkata begitu, Yun Feng tidak berani mengambil risiko jika menyangkut elemen Sid. Mungkin, Yun Feng ingin menolaknya, tapi Kulanyi mencibir. Jika kamu berkata begitu, aku pasti akan memberimu kesempatan. Yun Feng terkejut. Bagaimana Lanyi setuju? Kulanyi berbisik, meskipun kamu dan aku bisa melakukannya, peluang menangnya terlalu rendah dan terlalu berbahaya. Bahkan aku takut sesuatu akan terjadi. Aku tidak ingin kamu terluka. Senang rasanya memiliki satu orang lagi. Bahkan jika dia ingin mencuri elemen Sid, kita akan lihat apakah dia memiliki kemampuan. Hati Yun Feng bergetar. Untuk dia takut dia akan terluka. Memang benar, Tuan Shen Wu, yang belum menunjukkan wajahnya di dalam gua, dan ketiganya. Binatang ajaib Raja Dewa yang berkeliaran di luar terlalu berbahaya. Meskipun Lanyi memiliki elemen ringan, dia masih takut Yun Feng akan terluka. Jika Yun Feng terluka karena dia, Kulanyi tidak bisa menerimanya. Daripada itu, dia lebih memilih membiarkan Suan Yi bergabung. Suan Yi berdiri di samping dan mengamati ekspresi Yun Feng. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Jika memungkinkan, tolong bantu. Ling terkekeh dan senyuman anggun muncul di sudut mulutnya. Tentu saja saya bersedia bekerja untuk Nona muda Yun. Apakah saya sudah mendapatkan kepercayaan Anda? Bab 1786, Keabadian, 8. Yun Feng terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk. Dia hanya mempercayainya kali ini. Yun Feng masih belum bisa mempercayai sepenuhnya Suan Yi, yang juga merupakan Ling. Dia tidak pernah menyakitinya dan membantunya sebelumnya, tetapi identitasnya dan waktu kemunculannya terlalu tepat. Selain itu,
Tujuannya tidak pernah dinyatakan dengan jelas. Dia juga sebuah misteri. Meski identitasnya sudah terungkap, masih banyak hal yang belum diketahui dan ketidakpastian. Kepercayaan kali ini juga sangat beresiko. Jika benih elemen cahaya benar-benar dicuri, Yun Feng akan menderita dalam diam. Namun, dalam situasi saat ini, dia harus melakukan ini. Dia akan tetap waspada. Sejak saya bergabung, bukankah Anda harus membiarkan saya memahami situasinya? Kata Ling. Nona muda Yun, benda yang kamu inginkan ada di dalam gua. Yun Feng mengangguk. Itu benar. Hal yang kucari kali ini memang ada di dalam gua itu. Sangat sulit untuk mendekati gua, apalagi memasukinya. Memang, ada dua binatang ajaib Raja Dewa di kedua sisi gua dan seekor binatang ajaib Raja Dewa yang berpatroli di langit. Memang agak sulit untuk melewati ketiganya, namun bukan tidak mungkin. Hanya saja Shen Wu di dalam gua adalah yang paling fatal. Karena ketiganya telah membentuk aliansi, mereka mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Tidak apa-apa berurusan dengan ketiga Raja Dewa, tapi ada bom yang lebih besar lagi, Tuan Shen Wu. Levelnya diperkirakan setidaknya pada tingkat dewa-dewa. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan punya peluang untuk menang. Tidak mungkin untuk melawannya secara langsung. Kami hanya dapat mengambil tindakan pencegahan lainnya. Mereka bertiga menolak gagasan untuk terburu-buru. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika bertarung langsung. Banyak tindakan penanggulangan dibatalkan setelah diskusi. Pada akhirnya, mereka bertiga memikirkan ide yang sama, sehingga menimbulkan pengalihan. Tiga binatang ajaib Raja Dewa atau Shen Wu di dalam gua, jika salah satu pihak dapat dibujuk, sisanya akan mudah ditangani. Kuncinya adalah siapa yang akan memikat mereka dan siapa yang akan melakukan penyergapan. Jawabannya pasti sudah diketahui. Namun, yang mengejutkan Yun Feng, Ling sendiri yang menyarankannya. Aku akan memancing mereka keluar. Nona muda Yun, serang saja dia. Ling terkekeh. Kulanyi juga sedikit terkejut. Orang itu cukup sukarela. Diputuskan bahwa Ling akan memancing salah satu dari mereka, sementara Yun Feng dan Kulanyi akan menyergap di dekatnya dan menghabisi gelombang berikutnya. Mereka bertiga berdiskusi dan mengambil posisi. Ling berencana mendekati dan memprovokasi mereka secara sukarela. Dia akan langsung melepaskan auranya untuk menyerang tempat ini untuk mencapai tujuannya. Yun Feng mengingatkannya untuk berhati-hati. Ling terkekeh. Nona muda Yun, kamu harus berhati-hati. Aku hanya akan memancing mereka keluar. Tidak akan ada tabrakan langsung. Selain itu, sangat sulit bagi Shen Wu di dalam gua untuk mengusir saya. Itu mungkin bagi ketiga Raja Dewa. Ling memandang Kulanyi. Lindungi Nona muda Yun. Jangan biarkan dia terluka. Kulanyi mengerutkan bibirnya dengan dingin. Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu. Ling mendorong kacamatanya dan membungkuk sedikit pada Yun Feng. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan mengunjungi paman. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan atas apa yang saya katakan di masa lalu. Yun Feng tercengang. Apa maksudnya? Apakah dia akan pergi ke keluarga Yun? Apa yang dia maksud dengan berbicara dengan ayahnya yang cemberut? Wajah Kulanyi langsung menjadi gelap. Nak, petik 1. Ling terkekeh dan aura di tubuhnya telah keluar. Kulanyi tercengang, elemen gelap segera melonjak dan menutupi aura dirinya dan Yun Feng. Segera terjadi keributan. Siapa di sana? Keluar dari sini. Beberapa raungan marah terdengar pada saat bersamaan. Aura yang dipancarkan Ling menjadi semakin intens dengan agresivitas yang kuat. Segera, ketiga Raja Dewa bergegas pada saat yang sama. Saya pergi. Nona muda Yun, hati-hati. Selamat tinggal. Ling tersenyum ringan. Tubuhnya bersinar dan dia tiba-tiba mundur dengan auranya. Setelah beberapa saat, aura ganas dari tiga Raja Dewa melintas melewati mereka berdua. Setelah menunggu beberapa saat, Kulanyi dan Yun Feng segera bergegas keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menuju ke dalam gua. Bagaimanapun, waktu terbatas dan setiap detik sangatlah berharga. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam gua dan tidak berhenti sama sekali. Kulanyi membungkus dirinya dengan elemen gelap di sepanjang jalan dan tidak berani melepaskan aura apapun. Keduanya mengerti bahwa masih ada Tuan Shen Wu yang tinggal jauh di dalam gua. Begitu mereka masuk ke dalam gua, angin segar bertiup di wajah mereka dan kekuatan hidup yang sangat padat memenuhi udara. Keduanya senang dalam pikiran mereka. Mereka mau tidak mau mempercepat dan bergegas lebih jauh ke dalam gua.
Gua itu lebih panjang dan lebih dalam dari yang mereka berdua kira. Setelah bergerak cepat beberapa saat, mereka masih belum mencapai puncak. Meskipun aura elemen cahaya menjadi lebih kuat, mereka tetap tidak menemukan Lord Shen Wu atau benih elemen cahaya. Mungkinkah itu di bawah tanah? Yun Feng melihat ke tanah di bawah kakinya dan merenung secara diam-diam. Namun, sebuah suara datang dan dengan cepat membuyarkan pikirannya. Itu adalah suara tubuh besar yang bergerak sedikit. Keduanya langsung saling berpandangan. Shen Wu. Mereka segera melambat dan mendekat dengan hati-hati. Shen Wu diduga adalah binatang ajaib tingkat dewa. Mereka harus menghadapinya dengan hati-hati. Jika mereka ceroboh, pasti akan terjadi masalah besar. Sambil menahan napas dan fokus, mereka berdua perlahan berjalan lebih dalam ke dalam gua. Jalan di dalam gua itu sangat lebar. Dapat dilihat bahwa tubuh Shen Wu juga sangat besar. Ada bekas-bekas jalan yang dibuka paksa di banyak tempat sepanjang perjalanan. Jelas sekali bahwa ia telah masuk dengan paksa dan memperluas gua aslinya hingga terlihat seperti sekarang. Sebuah suara berat bergema di gua besar itu. Yun Feng dan Kulanyi maju beberapa langkah lagi dan melihat pemandangan berbeda di depan mereka. Di tanah datar di dalam gua raksasa, seekor binatang ajaib raksasa tergeletak di sana. Ia memiliki tubuh yang kuat dan ditutupi sisik hitam. Ada ekor besar yang panjang di belakangnya. Ada 3 tanduk runcing di kepalanya yang tampak seperti tanduk naga. Matanya yang besar tertutup rapat saat ini, terlihat seperti sedang kesakitan. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya agak aneh. Kelihatannya dia tidak sedang tidur dan istirahat, tapi lebih seperti menahan rasa sakit. Kulanyi juga melihat ada yang tidak beres. Binatang raksasa ini terengah-engah dan bahkan sedikit lemah. Sepertinya dia kesakitan. Apakah di sini sudah sembuh? Mata binatang seperti lonceng tembaga itu tiba-tiba terbuka dan rasa sakit yang berkabut langsung hilang. Kulanyi dan Yun Feng ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Mereka terlihat. Yang mengejutkan mereka, Shen Wu hanya berkedip dan menggerakkan kepalanya sedikit, lalu berbaring di tanah lagi. Manusia, apakah kamu di sini untuk memburuku juga? Ada sedikit ketidakberdayaan dan perubahan hidup dalam suaranya. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama terdiam. Shen Wu setengah menutup matanya, terlihat seperti berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk berburu. Jika aku pulih, kaulah yang akan diburu. Bab 1787, Keabadian, 9. Suaranya bergema di dalam gua. Kulanyi mengerutkan kening. Ini sungguh merupakan peluang besar. Benih elemen ringan harus ada di sini. Jika mereka membunuhnya, mereka akan berhasil mendapatkannya. Namun, Feng Feng jelas tidak berpikir demikian. Apakah mereka bertiga di luar untuk melindungimu? Yun Feng bertanya. Shen Wu perlahan membuka matanya dan menatap Yun Feng. Kamu cukup menarik, manusia. Bukankah tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik Anda? Jika tidak, Yun Feng tidak mengatakan apapun. Dia melihat tubuh Shen Wu dengan mata hitamnya dan tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya sedang menekan sesuatu. Benda itu tampak berkilauan. Kulanyi juga menoleh dan mata hitamnya berkilauan. Feng Feng, elemen cahaya memancar dari bawah tubuhnya. Benih elemen ringan ditekan di bawah perut Shen Wu. Yun Feng mengerutkan kening. Tidak sulit untuk membunuhnya. Tidak diharapkan dia akan terluka sama sekali, tetapi Yun Feng tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak akan membunuh seseorang yang tidak perlu dia bunuh. Membunuh tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yun Feng maju selangkah. Shen Wu menatap Yun Feng dengan tegas dengan matanya yang seperti lonceng. Di matanya, Yun Feng seharusnya bersiap untuk menyerang, tapi Shen Wu tidak menyangka Yun Feng akan berkata, kami di sini bukan untuk memburumu. Kami di sini hanya untuk mencari sesuatu. Shen Wu tercengang. Yun Feng melanjutkan, apa yang ada di bawah perutmu? Ekspresi Shen Wu segera berubah. Ekor panjang di belakang pantatnya tiba-tiba terayun. Yun Feng menghindar dengan tajam dan ekor besar itu menamparkan tanah. Mata Shen Wu penuh dengan niat membunuh. Yun Feng berpikir sejenak, mungkinkah, anaknya? Manusia, kamu punya banyak trik, kata Shen Wu galak. Kulanyi berkata dengan dingin, jika kami ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa menyimpan apapun. Shen Wu tercengang dan ekspresinya membeku. Memang itulah yang terjadi. Ia terluka parah saat ini.
Kedua manusia ini cukup kuat. Mungkin saja mereka bisa membunuhnya bersama-sama. Itu tidak bisa melindungi apapun sama sekali. Itu telurnya. Sesosok tiba-tiba terdengar di telinga Yun Feng. Itu adalah suara binatang fantastik berelemen petir, Ah Luo. Shen Wu hanya bertelur satu kali dalam hidupnya. Keturunannya lebih berharga dari apapun. Sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk menetaskan telur ini. Apakah karena lukanya parah? Yun Feng bertanya. Ah Luo terdiam untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, Shen Wu dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di antara binatang ajaib. Jumlahnya sangat sedikit, dan kemampuan penyembuhan dirinya cukup lemah. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan sepertinya tidak efektif. Binatang fantastis, Ah Luo, mengejutkan Yun Feng. Fantastical Beast berelemen petir biasanya tidak mengatakan apa-apa dan tidak peduli dengan urusan Yun Feng, tapi kali ini, ia berbicara, seolah-olah itu memiliki arti. Bolehkah aku menyimpannya? Yun Feng bertanya. Ah Luo terdiam. Aturan dunia menentukan hidup dan mati. Mengapa kamu harus melakukan ini? Lalu kenapa kamu harus bertanya? Jika dia mati, keturunannya pasti akan mati bersamanya, kan? Ah Luo terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Yun Feng sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Ah Luo. Dia tidak ingin keturunan yang belum lahir ini mati begitu saja. Dia memintanya untuk membantunya. Yun Feng melihat ke bawah perut Shen Wu dan berkata dengan santai, Gunung Juling penuh dengan semacam kekuatan hidup. Anda tahu betul, atau Anda tidak akan memilih untuk menyembuhkan di sini. Benih elemen ringan ada di Gunung Juling. Inilah yang saya cari. Benih elemen. Shen Wu mengerutkan kening dan tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Yun Feng. Yun Feng melanjutkan, saya tidak tertarik dengan keturunan Anda. Saya hanya mencari elemen seed. Kemungkinan besar ada di area di bawah Anda. Shen Wu melihat ke tanah di mana ia tergeletak. Alasan mengapa ia tergeletak di sini adalah karena ada aliran kekuatan hidup yang tak ada habisnya yang memberi nutrisi padanya. Jadi, itu karena apa yang disebut elemen seed. Tampaknya apa yang dikatakan manusia ini benar adanya. Bisakah kamu menggerakkan tubuhmu? Yun Feng bertanya. Shen Wu tertegun dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia terluka parah saat ini dan tidak bisa bergerak sama sekali, atau ia tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain seperti ini. Ia bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Lukanya parah, kata Kulanyi. Keduanya mengerutkan kening. Jika tidak bisa bergerak, bagaimana mereka bisa menemukannya? Lanyi, bisakah elemen cahaya menyembuhkannya? Tanya Yun Feng. Kulanyi tersenyum tak berdaya. Itu sudah di atas benih elemen ringan. Jika elemen cahaya benar-benar efektif, ia akan bisa bergerak bebas. Elemen penyembuhan sepertinya tidak berhasil. Yun Feng mengerutkan kening. Kekuatan elemen tidak berfungsi. Sepertinya seperti yang dikatakan Ah Luo, kemampuan penyembuhan diri mereka sangat lemah. Bagaimana dengan ramuan? Ramuan kehidupan seharusnya efektif untuk mereka. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan beberapa botol ramuan kehidupan tingkat Grandmaster muncul di tangannya. Mata Kulanyi membelalak saat melihat itu. Apakah Feng Feng sedang berpikir? Yun Feng segera melompat dan tubuhnya sudah sampai di depan Shen Wu. Mata Shen Wu melebar dan melihat Yun Feng dengan paksa membuka mulutnya dengan tangannya. Apa sebenarnya yang diinginkan manusia ini? Mata Shen Wu penuh dengan keterkejutan. Setelah Yun Feng membuka mulutnya, dia menuangkan beberapa botol ramuan kehidupan. Shen Wu berdeguk dan meminumnya. Kamu, Shen Wu jelas merasakan apa yang diberikan Yun Feng padanya. Yun Feng tersenyum ringan. Jika ramuan kehidupan tingkat Grandmaster tidak lagi berguna bagimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Shen Wu tercengang. Tingkat Grandmaster. Manusia ini adalah seorang apoteker tingkat Grandmaster. Setelah meminum ramuan kehidupan, efeknya mulai terlihat dari dalam keluar. Shen Wu jelas merasakan lukanya sudah sembuh. Dia memandang Yun Feng dan akhirnya berbisik, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menyelamatkan hidupku, manusia, aku tetap harus berterima kasih. Yun Feng tersenyum ringan. Satu teman lagi dan satu musuh berkurang. Dia memiliki hubungan dengan binatang ajaib dan mendapat banyak manfaat. Pemulihan cederanya tentu tidak bisa selesai dalam semalam. Ling memikat ketiga Raja Dewa itu. Dia tidak tahu apakah mereka sudah kembali keluar sekarang, tetapi menilai dari pemandangan damai di dalam gua saat ini, Shen Wu hanya selamat karena Yun Feng.
Dia pasti tidak akan menyerang Yun Feng. Binatang ajaib menghargai bantuan. Mereka pasti akan membalas setetes air dengan lautan. Dia akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang dia berikan jika dia berusaha membantu. Mereka, Yun Feng dan Kulanyi tidak berniat keluar gua untuk saat ini. Selama periode waktu ini, Yun Feng meminum beberapa botol ramuan lagi. Cedera Shen Wu jelas membaik. Setelah 10 hari, berkat efek pemulihan yang kuat dari ramuan kehidupan, Shen Wu akhirnya bisa berdiri dan bergerak. Bab 1788, Keabadian, 10. Menabrak. Shen Wu meletakkan tangannya yang besar ke tanah dan berdiri. Sebuah bayangan menyelimuti kepala Yun Feng. Jika Shen Wu berselisih dengannya saat ini, ia akan memiliki kemampuan untuk menghabisi Yun Feng dan Kulanyi. Kulanyi tidak lengah. Shen Wu berdiri dan menyipitkan matanya. Sebagian besar luka saya sudah sembuh. Aku bisa membunuhmu. Kulanyi sedikit mengernyit, tapi Yun Feng terkekeh. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu tidak pulih sepenuhnya dan mari bertarung lagi? Shen Wu terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar menarik, manusia. Shen Wu berdiri. Yun Feng juga melihat apa yang ada di bawah perutnya. Itu memang sebuah telur. Telur ini cukup besar, hampir setengah tinggi Yun Feng. Shen Wu mendorong telur itu ke samping dengan cakarnya dan tubuhnya juga meninggalkan tempatnya. Yun Feng segera mengerti maksudnya. Dia maju bersama Kulanyi dan memeriksa area itu dengan cermat. Itu di bawah sana. Kulanyi sangat yakin. Dia menekankan tangannya ke tanah dan merasakan gelombang kekuatan elemen cahaya di bawah tanah dengan hati-hati. Ia terus-menerus memancarkan energi elemen cahaya. Elemen Sid memang luar biasa. Yun Feng mengangguk dan menyentuh tanah, bertanya-tanya bagaimana cara memecahkannya. Elemen Sid membawa energi elemen yang kuat dan tidak dapat didekati dengan mudah. Jika itu benar-benar di bawah tanah, bagaimana dia bisa mengeluarkannya dengan aman? Mari kita mulai dulu. Yun Feng berbisik. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan tubuhnya menyentuh tanah. Hanya ada suara teredam dan beberapa retakan langsung muncul di tanah. Sebuah pantulan mengenai tinju Yun Feng, yang membuatnya menarik tangannya kesakitan. Melihat itu, Kulanyi segera mengambil alih tangannya. Sendi-sendinya sudah sedikit merah dan bengkak, yang menunjukkan betapa kuatnya pantulan itu. Kulanyi menatap Yun Feng dengan nada mencela. Apa dia benar-benar mengira tubuhnya terbuat dari besi? Tanpa berkata apa-apa lagi, Kulanyi menghantamkan kekuatan mentalnya ke tanah. Namun, dia tidak menyangka kekuatan mental kekerasannya akan bangkit kembali dalam sekejap. Untungnya, Kulanyi bereaksi dengan cepat, atau dia akan terkena kekuatannya. Kekuatan mental pulih kembali. Yun Feng mengerutkan kening. Setengah dari serangan fisik saat itu juga dipantulkan kembali. Inikah cara elemen Sid melindungi dirinya sendiri? Keduanya bingung. Kekuatan mental mereka pulih kembali dan setengah dari kekuatan fisik mereka juga pulih. Jika ini terus berlanjut, tanah tidak akan rusak sama sekali. Shen Wu memperhatikan dengan tenang di samping. Melihat Yun Feng mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, manusia, ada apa? Tidak bisakah tanahnya dipatahkan? Yun Feng mengerutkan kening. Meskipun binatang ajaib itu kuat, kekuatannya masih akan tercermin. Itu tetap sama bahkan jika Shen Wu membantu. Ya, semua kekuatan telah dipantulkan kembali. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Shen Wu menggulung telur di bawah perutnya dan berbaring di tanah lagi. Dia berkata dengan malas, karena kekuatanmu telah tercermin, bagaimana kalau kamu tidak menggunakan kekuatanmu? Tidak ada kekuatan. Sebuah pemikiran terlintas di benak Yun Feng. Kulanyi juga sedang berpikir keras. Keduanya saling memandang. Kulanyi dengan lembut menekankan tangannya ke tanah. Elemen cahaya perlahan meresap ke dalam tanah dari tubuhnya. Setelah sekian lama, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari celah di tanah. Retakan. Tanah itu meledak dengan sendirinya. Bola cahaya menyilaukan perlahan muncul dari bawah. Cahaya berkilauan di depan mata mereka dan energi yang mewakili kehidupan terus menyebar. Kulanyi dan Yun Feng sama-sama terkejut. Energi elemen cahaya kuat apa ini? Shen Wu juga kaget. Inikah elemen Sid yang dibicarakan manusia? Dia belum pernah melihat kekuatan unsur seperti itu sebelumnya. Sebuah bola kecil berputar di udara. Yun Feng dan Kulanyi sendiri tidak berani mendekatinya. Dengan pengalaman elemen air terakhir kali, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mendekat dengan gegabah.
Yun Feng merenung dalam pikirannya. Ini bukan bola cahaya 5 elemen, atau dia bisa memasukkannya ke dalam cincin kontraknya untuk diamankan. Apakah Lanyi akan menelannya ke dalam tubuhnya? Bagaimana bisa? Siapa ini? Shen Wu tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengambil telur itu di tangannya yang besar. Dia menatap tempat tertentu dengan matanya yang besar seperti lonceng dan aura binatang ajaib meledak. Yun Feng dan Ku Lanyi menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari bola cahaya. Yun Feng terkejut melihat Ling Lah yang kembali. Ku Lanyi segera mengerutkan kening. Kamu memang punya motif tersembunyi. Ling terkekeh dan mendorong kacamata di pangkal hidungnya. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Saya di sini hanya untuk apa yang saya inginkan. Yun Feng mengerutkan keningnya dengan keras. Benih elemen cahaya muncul dan dia kebetulan muncul pada saat ini. Apakah dia salah mempercayainya? Apakah tujuannya juga adalah elemen Sid? Jika dia menyerang saat ini, dia mungkin tidak dirugikan. Nona muda Yun, ekspresimu benar-benar membuatku sedih. Melihat ekspresi Yun Feng, wajah Ling menjadi sedikit gelap. Kubilang aku tidak akan mencuri barang-barangmu. Itu memang benar. Saya tidak tertarik dengan elemen Sid. Jangan khawatir. Nona muda Yun. Dia tahu tentang elemen Sid. Yun Feng dan Ku Lanyi terkejut. Ternyata dia tahu segalanya. Keluarga Naxi, yang selalu jauh dari dunia, tentu tidak akan menganggap serius masalah elemen Sid, tapi keluarga Xuan berbeda. Meskipun keluarga Xuan juga sangat memperhatikan hal tersebut. Elemen Sid, menurut saya pribadi tidak. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang mudah. Nona Yun menginginkannya. Sesuatu yang aku inginkan. Bahkan jika keluarga Xuan tertarik, kamu tidak akan melakukan apapun. Yun Feng mengangkat alisnya. Yang ada hanya kejutan di benaknya. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Bukankah dia tuan muda dari keluarga Xuan? Jika itu masalahnya, mengapa dia berpikir seperti itu? Tentu saja. Ling tersenyum ringan dan memandang Ku Lanyi dengan mata hitamnya. Nona muda Yun, dia dan saya tidak jauh berbeda. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya kembali? Ku Lanyi tampak murung. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Sudahlah. Saya tidak ingin mendengar jawaban Nona muda Yun. Ling memandang Shen Wu dan tersenyum. Saya tidak menyangka Anda akan pulih ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Jika saya datang sedikit terlambat, saya akan melewatkan kesempatan ini. Shen Wu segera meraung. Yun Feng segera mengerti bahwa target Ling adalah Shen Wu. Dia di sini untuk memburu Shen Wu. Manusia, kaulah yang menggangguku saat aku terluka parah, kan? Shen Wu meraung dengan marah. Yun Feng segera melangkah maju dan berdiri di depan Shen Wu. Ling sedikit mengernyit saat melihat itu. Nona muda Yun. Bab 1789, Keabadian, 11. Mengapa kamu memburunya? Yun Feng memandang Ling dengan mata hitamnya. Anda tidak bekerja sama dengan kami semata-mata untuk saya. Anda ingin Lanyi dan saya membunuhnya atau melukainya lebih parah lagi. Hanya dengan begitu kamu punya kesempatan. Ling sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Yun Feng melanjutkan, namun, Anda tidak menyangka bahwa situasinya tidak hanya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, tetapi pada titik ini, jika Anda tidak segera muncul, Anda tidak akan memiliki kesempatan ketika Shen Wu sepenuhnya pulih, kan? Ling terkekeh saat kilatan cahaya menembus kacamatanya. Seperti yang diharapkan dari Nona muda Yun. Kemampuan observasi Anda cukup mengesankan. Adapun kenapa aku ingin memburunya, maafkan aku karena tidak memberitahumu. Nona muda Yun, kamu harus mengerti. Selalu ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dengan jelas. Yun Feng masih berdiri di depan Shen Wu. Melihat Yun Feng tidak berniat menyerah, Ling hanya bisa terlihat murung. Nona muda Yun, apakah kamu menghentikanku? Itu benar. Saya menyelamatkan nyawanya. Saya tentu saja tidak bisa membiarkan usaha saya sia-sia. Ling sedikit terkejut. Ini Nona muda Yun, haha. Ling tanpa sadar mendorong kacamatanya dengan tangannya. Jari-jarinya yang ramping memiliki persendian yang berbeda dan terlihat sangat anggun. Mata hitam di balik kacamata itu sedalam malam. Bahkan jika itu Nona muda Yun, aku tidak bisa menyerah saat ini. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia belum pernah melihat kekuatan Ling sebelumnya. Meskipun mereka telah bekerja sama beberapa kali, dia tidak dapat mengetahui kesimpulan pastinya.
Agar dia datang ke sini sendirian dan bersiap untuk membunuh Shen Wu, kekuatannya pasti tak terduga. Manusia, minggir, Shen Wu meraung. Dia, binatang ajaib, tidak membutuhkan manusia untuk berdiri di depannya. Jangan memaksakan dirimu. Meski lukamu sudah pulih, itu baru setengahnya. Kamu masih memiliki keturunan yang harus dilindungi. Apa yang dikatakan Yun Feng mengejutkan Shen Wu. Ling tersenyum lagi setelah mendengar itu. Seorang keturunan. Kalau begitu, sepertinya aku mendapat lebih banyak lagi. Begitu dia mengatakan itu, Ling mengangkat tangannya dan menyerang lebih dulu. Kekuatan mental yang sangat menakutkan langsung datang. Target Ling bukanlah Shen Wu, tapi Yun Feng. Melihat itu, Kulanyi segera mengangkat tangannya dan kekuatan mentalnya melonjak, membuat serangan Ling menjadi miring. Kekuatan mentalnya langsung menghantam tembok dengan suara keras. Mata hitam Ling berbinar. Serangannya meleset dari sasaran dan dia menyerang beberapa kali berturut-turut. Yun Feng mengertakkan gigi dan melakukan serangan balik satu persatu. Saat kekuatan mental mereka bertabrakan, dia sudah sedikit kesulitan. Namun, Yun Feng tahu betul bahwa Ling sepertinya belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apakah kekuatannya sudah mencapai tingkat dewa penguasa? Yun Feng membalik tangannya dan aliran kekuatan mental keluar dengan cepat. Tubuh Ling berkelebat dan dia menghindar dengan mudah. Dia dengan anggun mengangkat tangannya. Ling, yang selalu tersenyum, saat ini tidak berekspresi. Dia mengangkat tangannya dan menyerang lagi, mengenai sisi Yun Feng. Yun Feng tidak bisa mengelak tepat waktu, dan Kulanyi tidak berdaya. Dia akan memukul Yun Feng. Mengaum. Dengan raungan, tubuh binatang besar itu berteleportasi ke sisi Yun Feng dan memblokir serangan itu. Shen Wu meraung dalam-dalam. Setelah menerima serangan ini, tubuh aslinya yang bagus diserang lagi. Tubuhnya yang besar bergoyang beberapa kali dan sedikit gemetar. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan melihat dari sudut matanya bahwa Ling telah mengangkat tangannya. Matanya menunjukkan bahwa semuanya telah direncanakan. Dia tahu bahwa setelah dia menyerang Yun Feng, Shen Wu akan memblokirnya untuknya. Yun Feng melompat dari tanah dengan ujung kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melompat keluar dari bawah bayangan hitam Shen Wu, langsung ke langit. Ling jelas tidak menyangka Yun Feng akan bergegas keluar saat ini. Dia ingin menghabisi Shen Wu secara langsung. Namun, Yun Feng sudah bergegas ke depannya. Mata hitam Ling menjadi gelap dan dia tidak bisa berhenti menyerang lagi. Dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya yang ramping dan kekuatan serangannya tiba-tiba berubah. Itu melewati tubuh Yun Feng dan langsung mengenai samping. Yun Feng sedikit terkejut. Dia pikir Ling tidak akan menghindari serangan ini, tapi dia mengubah lintasan serangannya dengan paksa. Ledakan. Kekuatan dahsyatnya memantul kembali ke segala arah. Kecelakaan lain terjadi. Serangan Ling saat itu mengenai elemen Sith yang melayang di udara. Semua kekuatan dipantulkan dan disebarkan. Kekuatannya menghantam gunung, menyebabkan getaran hebat. Setelah serangan yang begitu dahsyat, benih elemen cahaya mulai berputar dengan cepat. Itu bersinar terang. Energi yang perlahan terakumulasi dalam cahaya sepertinya akan meledak. Ayo pergi. Shen Wu meraung sambil mengambil telur itu dengan salah satu cakar raksasanya dan menatap Yun Feng. Lompat dengan cepat. Yun Feng tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia segera melompat ke Shen. Tubuh Wu, Lanyi. Yun Feng meraung. Dia tidak peduli tentang elemen Sith saat ini. Jika dia tidak pergi, tempat ini akan meledak total. Kekuatan ledakan dari elemen Sith bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Kulanyi mengertakkan gigi dan memahami situasi saat ini. Dia segera melompat dan lari keluar gua dengan tubuh besar Shen Wu. Dia berlari dengan cepat dan putus asa. Gunung-gunung di sekelilingnya terus berguncang dan kekuatan yang lebih kuat menyebar dari belakang, meletus pada saat ini. Desir, sesosok tiba-tiba melewati Yun Feng. Itu adalah Ling. Ling mengangkat tangannya. Ledakan. Sebuah lubang besar langsung terbuka di salah satu sisi gua. Ling tiba-tiba keluar dari lubang besar itu. Shen Wu segera mengikutinya dan bergegas keluar. Pada saat ini, energi tiba-tiba meledak di dalam gua dan hancur. Kulanyi membalik pergelangan tangannya dan sebuah liontin giok putih muncul di tangannya. Dia meremasnya dengan keras dan darah menodainya. Suara mendesis besar datang dari liontin giok putih. Kemudian, seberkas cahaya putih besar melesat dan langsung menuju gunung yang akan hancur. Ambil kembali benda itu. Kulanyi meraung.
Seberkas cahaya besar tiba-tiba meledak dan menyatu dengan cahaya yang keluar dari gunung. Energi besar menyebar ke segala arah. Gunung itu runtuh. Batu beterbangan. Tubuh Shen Wu terkena energi yang kuat ini. Dia membalik dalam keadaan menyesal dan telur di tangannya jatuh begitu saja. Yun Feng segera melompat dan mengulurkan tangannya untuk memeluk telur itu dengan erat. Dia terbang ke udara dan berlari menuju Shen Wu. Ledakan. Bang. Boom. Boom. Seluruh gunung juling berguncang. Teriakan burung tiba-tiba terdengar. Kulanyi bergegas ke Yun Feng dan memeluknya dengan tangannya yang berdarah. Yun Feng menyerahkan telur itu kepada Shen Wu. Mereka bertiga akhirnya sampai di tempat yang aman. Shen Wu memandangi gunung yang runtuh dengan rasa takut yang masih ada. Seluruh gunung telah rata dengan tanah. Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan mengambil nyawamu. Suara kuno yang penuh dengan niat membunuh bergema di langit, membuat hati orang-orang bergetar. Kulanyi mencibir dan melihat liontin giok putih yang hancur di telapak tangannya yang berlumuran darah. Apakah hari ini akan tiba? Lanyi, Yun Feng melihat liontin giok putih yang hancur itu. Apakah ini berarti binatang fantastis berelemen ringan yang tersegel di dalamnya tidak lagi berada di bawah kendali Lanyi? Jadi, binatang fantastis berelemen ringan telah bebas lagi. Desir, binatang fantastis petir, Ah Luo, muncul di udara dan berdiri di sana tanpa ekspresi. Ia menatap ke kejauhan dengan mata ungu gelapnya. Setelah beberapa saat, sosok yang dikelilingi oleh cahaya bergegas mendekat. Binatang fantastik berelemen ringan. Dalam cahaya yang menyilaukan, sesosok tubuh muncul samar-samar. Tidak terlalu jelas, karena cahayanya terlalu menyilaukan. Ah Luo berdiri di udara dan kedua binatang fantastis itu saling memandang. Minggir, Fantastical Beast berelemen ringan berkata dengan marah. Sejak kapan Fantastical Beast melindungi manusia? Ah Luo sedikit mengernyit dan berbisik pelan, guru sedang mencarimu. Dia tidak menyangka kamu akan disegel oleh manusia. Terus, aku keluar sekarang. Aku akan membunuh anak itu. Tubuh Ah Luo berkelebat dan menghilang sepenuhnya dari kehampaan, hanya menyisakan 3 kata. Terserah kamu. Murid Yun Feng menyusut tajam. Binatang fantastik berelemen ringan. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan Fantastical Beast berelemen ringan? Tidak mungkin mereka menang. Kulanyi, sebaliknya, tertawa terbahak-bahak. Dia melemparkan liontin giok putih yang hancur itu ke samping dengan tangannya yang berdarah. Mata hitamnya haus darah. Apa yang dikatakan Feng Qingxuan kepadanya terlintas di benaknya. Darah panas tiba-tiba melonjak di hati Kulanyi. Ayo kita coba, sekali ini saja. Bab 1790, Pertempuran Sengit 1. Gunung Juling selalu tenang dan harmonis. Jarang terjadi pertempuran berdarah, tetapi pada saat ini, kedamaian Gunung Juling benar-benar hancur. Pertempuran sengit yang terjadi di area inti Gunung Juling mengejutkan seluruh gunung. Lanyi, Yun Feng berteriak saat sesosok tubuh sudah bergegas keluar dengan tegas. Yun, murid Feng menyusut tajam. Dia sedang menghadapi Fantastical Beast berelemen cahaya. Apakah dia masih akan bertarung langsung? Dia tidak akan pernah mengizinkannya melakukan itu. Yun Feng mengetuk udara dengan keras dengan ujung kakinya dan segera melompat. Dia harus menarik Kulanyi kembali bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa membantunya lebih atau kurang. Berdengung, retakan, blokade spasial dengan kuat menjebak Yun Feng di tempatnya. Ah Luo, yang tadinya tidak terlihat, muncul lagi dan menarik tangannya sedikit. Dialah yang menyerang. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Yun Feng meraung sambil mengetuk penghalang ruang di sekelilingnya dengan keras. Yang terdengar hanya suara mendengung. Ah Luo meliriknya dengan acuh tak acuh dengan mata ungu kehitamannya. Jika anak itu ingin mati, biarkan dia, tapi jangan kamu. Guru telah menginstruksikan saya untuk tidak membiarkan Anda mati. Hentikan omong kosong itu. Biarkan aku keluar. Yun Feng sangat marah. Dia melihat Kulanyi berlari, tapi dia hanya bisa terjebak di sini. Setiap kali dia dalam bahaya, Lanyi pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sekarang, dia hanya bisa ditahan di sini dan melihat sesuatu terjadi padanya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan kekuatan mentalnya, mengenai penghalang ruang angkasa. Penghalang luar angkasa hanya bergetar beberapa kali dan tidak berniat pecah sama sekali. Ah Luo meliriknya, jangan buang waktumu.
Tidak mungkin bagimu untuk menghancurkannya dengan kekuatanmu. Tetaplah di sini dengan patuh. Anda benar, tuanku. Shen Wu juga bergegas mendekat. Meskipun sangat menyedihkan melihat Yun Feng terjebak di dalam, ia setuju dengan apa yang dilakukan Ah Luo. Dia menyelamatkan nyawanya. Rasanya tidak enak jika dia mati. Yun Feng terus menyerang, tetapi penghalang spasial tetap berdiri kokoh. Ah Luo berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah dia sedang melihat Yun Feng mempermalukan dirinya sendiri. Yun Feng akhirnya berhenti. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba meraung. Jika kamu tidak mengeluarkanku, aku akan meledakkannya dengan elemen yang menyatu. Wajah tanpa ekspresi Ah Luo tiba-tiba bergerak-gerak. Dia menatap Yun Feng dengan heran dengan mata ungu kehitamannya. Yun Feng mencibir dan mengatupkan kedua tangannya dengan kuat. Saya tidak hanya mengatakan, aku akan menepati janjiku. Biarkan aku keluar. Ah Luo mengerutkan kening. Melihat sikap tegas Yun Feng, Shen Wu tercengang. Melihat kekuatan elemen yang menyatu yang terus melompat di telapak tangan Yun Feng, dia dengan cepat berkata, jangan impulsif. Itu urusannya sendiri jika dia terburu-buru. Mengapa Anda harus mempertaruhkan hidup Anda untuk mengikutinya sampai kematiannya? Kamu tidak akan mengerti. Yun Feng meraung. Aku tidak akan melihatnya mati. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamanya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan membiarkanku keluar? Ah Luo melihat wajah Yun Feng yang sangat marah saat ini. Ada badai berkumpul di mata hitamnya dan terus berputar. Ah Luo mencibir. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan khawatir. Tidak mudah bagimu untuk mati. Mata hitam Yun Feng membelalak. Dia akan mengirimkan kekuatan fusi elemen ke dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Tidak, Shen Wu meraung keras. Ah Luo juga kaget saat melihat ini. Dia benar-benar berani melakukan ini. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia mengepalkan tangannya ke udara dengan keras. Kekuatan elemen yang menyatu di telapak tangan Yun Feng telah tertelan tanpa terlihat. Seperti yang kubilang, tidak mudah bagimu untuk mati. Ekspresi Ah Luo dingin, karena kelakuan sembrono Yun Feng. Yun Feng menggigit keras dan merasakan darah. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan hidup dan matiku. Akulah yang menentukan hidupku. Kemarahan yang mengejutkan muncul dari mata hitam Yun Feng. Kenangan kehidupan Yun Lianyi sebelumnya tiba-tiba tumpang tindih saat ini. Dia ditahan dan dimanfaatkan. Kehidupan dan kematiannya tidak berada dalam kendalinya. Dia hanya berhak memilih kematian di saat-saat terakhir. Hidupnya terserah dia untuk memutuskan. Itu tidak tergantung pada orang lain. Kamu, Ah Luo tersedak. Bahkan di hadapan binatang fantastik, dia tidak mau menyerah sama sekali. Apakah kamu sangat ingin mati? Ah Luo mengerutkan kening. Jika bukan karena instruksi tuannya, dia tidak akan peduli dengan hidupnya sama sekali. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkannya keluar sekarang. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anak itu. Hidup dan matinya tidak bergantung padanya. Boom, cahaya menyilaukan menyebar dan sesosok tubuh ramping muncul samar-samar dari cahaya. Kulanyi masih secara resmi bertemu dengan binatang fantastis berelemen ringan. Hati Yun Feng menyusut tajam. Lanyi. Kedua sosok itu berdiri di bawah cahaya yang menyilaukan. Dampak kuat dari halo hampir membuat mustahil untuk melihat penampilan satu sama lain. Kulanyi mengerucutkan bibir tipisnya dan menatap ke depan dengan mata hitam pekatnya. Dia telah membawa liontin giok putih itu sejak dia masih muda. Ketika dia pertama kali membuka liontin giok itu, benda lama di dalamnya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia sudah tahu sejak dia masih muda bahwa ketika benda tua itu meninggalkan liontin gioknya, dia akan menjadi orang pertama yang tidak akan dia lepaskan. Dia sudah menyadari hal ini. Situasi saat ini tidak terduga, tapi Kulanyi masih terkejut dalam pikirannya. Fantastical Beast berelemen cahaya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh aslinya. Nak, kali ini kamu menggali kuburmu sendiri. Suara Fantastical Beast berelemen cahaya bergema di telinga Kulanyi. Kulanyi sedikit mengernyit. Kamu menelan benih elemen cahaya ke dalam tubuhmu. Tidak peduli apa, karena aku berada di luar kendalimu saat ini, hal pertama yang akan aku lakukan adalah mengambil kepalamu. Dalam cahaya redup, kekuatan mengerikan sedang berkumpul. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Elemen gelap yang kaya keluar dari tubuhnya. Bola tinta tebal tiba-tiba muncul dalam cahaya,
seolah-olah sepotong malam muncul di langit yang cerah dan cerah. Terang dan gelap dalam satu tubuh. Ahluo dan Fantastical Beasts berelemen cahaya sama-sama terkejut melihatnya. Pola merah menyeramkan dengan cepat menyebar dari tubuh Kulanyi. Pola-pola ini berenang di tubuhnya yang tidak dapat dilihat orang lain. Kamu ingin mengalahkanku. Di mimpimu, seberkas energi elemen cahaya tiba-tiba turun dari langit, seperti hukuman surgawi. Tubuh Kulanyi bersinar sangat cepat. Sinar energi yang turun dari langit melewatinya. Salah satu lengan bajunya telah terkoyak oleh elemen cahaya. Pola merah gelap di lengannya langsung terlihat. Bab 1791, Pertempuran Sengit 2. Tato itu, Ahluo bergumam saat melihat itu. Kejutan melintas di mata ungu kehitamannya. Mengapa tato itu muncul di tubuhnya? Mungkin tubuhnya. Ark, raungan keras meledak. Sebuah luka tiba-tiba terbuka di telapak tangan Kulanyi dan darah mengalir keluar. Tangannya yang berdarah menamparkan lengan telanjangnya dengan keras. Darah langsung mengalir di sepanjang pola merah gelap. Cahaya merah darah yang identik muncul dari pola gelap. Kemudian, pola merah gelap di lengannya benar-benar terpisah dari tubuhnya, melayang di langit. Adegan ini membuat orang tercengang. Pola pada tubuh benar-benar bisa keluar dari tubuh. Warna merah tua telah mewarnai hitam. Pola merah yang perlahan melayang di udara terus bergoyang. Kulanyi mengulurkan tangan dan meraihnya dengan kuat, lalu menarik wajahnya dengan kuat. Dengan raungan yang dalam, otot-otot di sekujur tubuhnya langsung meledak. Kekuatan mental Kulanyi meledak dari dalam tubuhnya seperti lava vulkanik dan tingkat kekuatannya langsung meningkat dengan perasaan ini. Nak, pola-pola di tubuhmu ini hanya muncul pada orang yang telah menempuh jalan nirwana. Pola-pola ini adalah bukti akumulasi kekuatan Anda. Setelah polanya keluar dari tubuh Anda dan robek, kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Nak, fisik terang dan gelap seharusnya tidak muncul di dunia ini, terutama pada kamu, yang bukan pemanggil. Anda tidak memiliki apapun dalam garis keturunan pemanggil Anda yang dapat menyeimbangkan semua jenis elemen. Jika Anda tidak membimbingnya dengan baik, kedua kekuatan dalam tubuh Anda tidak akan mampu mencapai keseimbangan. Cepat atau lambat kamu akan meledak dan mati. Apa yang dikatakan ayahnya dan Feng Qingxuan terlintas di benak Kulanyi. Merupakan keajaiban bahwa terang dan kegelapan ada di tubuh Anda pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, tubuh Anda dapat dianggap sebagai wadah unik, tetapi ada batasannya. Suara Feng Qingxuan yang serius dan dalam terlintas di benak Kulanyi. Jika Anda bisa mendapatkan benih elemen terang dan gelap, Anda mungkin bisa menstabilkan salah satu elemen di tubuh Anda sepenuhnya. Jika kamu tidak bisa, hanya ada satu akhir untukmu. Kulanyi mengerutkan kening dan merasakan energi besar di tubuhnya. Apakah ini nirwana surgawi? Apakah ini kekuatan yang telah terkumpul di tubuhnya? Setelah terkoyak, itu sangat mendominasi. Fantastical Beasts berelemen ringan melihat bahwa situasi Kulanyi telah berubah. Memikirkan kemampuan unik keluarga Naxi dan rasa sakit karena ditangkap saat itu, dia tidak bisa kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya. Teriakan burung yang besar bergema di langit. Hati dan jiwa para binatang ajaib bergetar ketika mereka mendengar itu. Desir, sepasang sayap besar muncul dalam cahaya menyilaukan sambil mendesis. 3 cakar mencengkeram Kulanyi dengan ganas. Kulanyi dengan cepat menghindar. Elemen cahaya melewatinya lagi dan terbakar dengan panas yang menyengat. Mereka langsung merobek kain di lengannya yang lain. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan menamparkan lengannya lagi dengan tangannya yang berlumuran darah, langsung merobek pola yang meninggalkan tubuhnya. Bas, ruang tak kasat mata itu bergetar dan langsung mengunci tubuh Kulanyi. Kulanyi melambaikan tangannya dan elemen gelap berubah menjadi tangan besar, menghancurkan penghalang ruang angkasa. Tubuh langsingnya terbang seperti sambaran petir. Teriakan burung tak dikenal dan kepakan sayapnya yang besar menyebabkan ruangan sering berguncang. Pertarungannya sangat intens. Kulanyi, yang dikelilingi oleh elemen gelap, seperti bulan hitam, seolah ingin memanen semua cahaya tak terbatas. Kulanyi berbalik dan melangkah ke udara. Dia melompat langsung ke belakang Fantastical Beasts berelemen cahaya. Darah mengalir keluar dari telapak tangannya dan mata hitamnya menjadi gelap. Kekuatan garis keturunan keluarga Naxi tiba-tiba terbangun di tubuhnya dan kekuatan brutal yang bisa membuat binatang ajaib menyerah berkumpul di dalam hatinya. Teknik rahasia menjinakkan binatang. Ekstraksi jiwa. Sambil berteriak dengan marah,
Kulanyi hendak menamparkan punggung binatang fantastis berelemen ringan itu dengan tangannya. Cahaya ganas melintas di mata Fantastical Beast berelemen cahaya. Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia mengayunkan cakarnya ke udara dan mengepakkan sayap besarnya dengan keras. Angin 5 elemen langsung menyerang tubuh Kulanyi dengan ganas. Desir, bang, tubuh langsingnya jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan keras. Kulanyi jatuh ke dalam lubang yang dalam di tanah. Dia hanya merasa tulang di sekujur tubuhnya akan patah. Dia mencoba berdiri dengan sikunya, tapi terjatuh kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Seperti yang diharapkan dari Fantastical Beast berelemen ringan, Kulanyi bergumam. Pada saat ini, seberkas cahaya besar sudah mendekat. Nak, kamu pasti akan mati kali ini. Raungan parau, kicauan burung yang marah, dan cahaya besar yang memenuhi mata. Kekuatan sebesar gunung menekan ke bawah. Kulanyi mengertakkan gigi dan membalik tangannya. Elemen gelap berubah menjadi tangan besar yang menerkamnya, tapi langsung dibubarkan oleh elemen terang. Tubuhnya terluka parah dan kekuatan elemennya juga terpengaruh secara langsung. Kulanyi tersenyum kecut. Apakah dia terlalu percaya diri? Dia sudah bersiap untuk mati ketika dia bertarung dengan Fantastical Beast. Bahkan jika dia menghilangkan semua batasan pada tubuhnya, dia mungkin hanya bisa tetap hidup. Tubuh Kulanyi lemas dan dia terjatuh ke tanah. Dia melihat ke arah Fantastical Beast berelemen cahaya yang mengaum dengan mata hitamnya dan senyuman tiba-tiba muncul di bibir tipisnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit. Tangan hitam besar di belakang punggungnya mengangkat tubuhnya lurus ke atas. Kulanyi mencibir. Kamu ingin aku mati? Itu tidak akan mudah. Apa? Fantastical Beast berelemen ringan juga tidak menyangka Kulanyi akan melakukan hal ini. Dia dengan cepat mendekat dengan tatapan tak kenal takut, yang membuat Fantastical Beast berelemen ringan mengerutkan keningnya dengan tajam. Tangan yang berlumuran darah telah meraih salah satu dari 3 cakarnya. Fantastical Beast berelemen ringan terkejut. Oh tidak. Kulanyi mengepalkan tangannya erat-erat dan mengguncang tubuhnya dengan putus asa. Fantastical Beast berelemen ringan ingin melemparkannya dengan gila-gilaan, tapi Kulanyi tidak melepaskannya. Elemen gelap merentangkan lengannya dan mulai melahap elemen terang dengan gila-gilaan. Sialan keluarga Naxi. Fantastical Beast berelemen ringan tiba-tiba meraung dan 3 duri muncul di cakarnya. Mereka langsung menusuk tubuh Kulanyi. Puff! 2 menusuk lengannya dan 1 lagi di dadanya. Darah mengalir dan terciprat ke udara seperti hujan. Tubuh Kulanyi bergetar hebat. Karena sakitnya duri, tangannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia perlahan mengendurkan jari-jarinya dan tubuhnya diambang kehancuran. Fantastical Beast berelemen ringan mengguncang tubuhnya dengan gila-gilaan. Kulanyi tidak tahan lagi. Dia mengendurkan jarinya. Namun, dia mengepalkannya lagi, seolah dia menarik sesuatu dan merobek sebagian besar. Bab 1792, Pertempuran Sengit 3. Kemarahan dan kesakitan. Tubuh Kulanyi jatuh dari langit. Fantastical Beast berelemen ringan meraung dengan ganas. Ia mengepakkan sayap besarnya dengan keras dan seberkas cahaya jatuh dari langit, menyerbu langsung ke tubuh Kulanyi, ingin menembusnya. Lanyi, Yun Feng hampir tidak bisa bernapas saat melihat pemandangan ini. Duri ringan itu sangat cepat. Begitu menembus tubuhnya, energi besar itu akan meledak dan bahkan jiwanya akan hancur. Brengsek, brengsek. Mata Yun Feng memerah saat dia menghantam penghalang ruang di sekelilingnya dengan putus asa. Dia merasakan betapa kecilnya kekuatannya lagi dan merasa benar-benar tidak berdaya lagi. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Lanyi. Sama sekali tidak. Yun Feng menutup matanya dan kesadarannya dengan cepat tenggelam ke dalam ruang gelap di dalam tubuhnya. Sepasang mata merah besar sepertinya menunggu kedatangannya. Yun Feng membuka mata hitamnya lagi. Warna hitam bening sudah tidak ada lagi. Itu hanya warna merah yang jahat. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dengan tangan rampingnya dan aura merah samar mengelilingi tinjunya, menghantam penghalang ruang angkasa dengan keras. Retakan, retak, apa? Ah Luo memperhatikan bahwa penghalang ruangnya telah dilonggarkan dan dia terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk memecahkan blokade ruang angkasa? Pukulan lain. Blokade luar angkasa hancur. Mata ungu kehitamannya menatap Yun Feng dengan tidak percaya saat ini. Ah Luo tidak percaya. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan untuk mematahkan kekuatan ruang dari binatang fantastik? Metode apa yang dia gunakan?
Yun Feng mendongak. Kemerahan dan kejahatan di matanya mengejutkan Ah Luo lagi. Itu bukan Yun Feng. Tidak heran dia bisa menembus kekuatan ruang angkasa miliknya. Apakah itu pria yang ada di tubuhnya? Melihat Yun Feng hendak pergi, Ah Luo dengan cepat mengepalkan tinjunya lagi dan berencana menutup ruang itu untuk kedua kalinya. Namun, Yun Feng tersenyum aneh saat ini. Warna merah samar di telapak tangannya langsung mematahkan kekuatan ruang Ah Luo yang tidak lengkap. Jangan buang waktumu. Kamu tidak bisa menjebakku. Suara yang sedikit serak keluar dari mulut Yun Feng. Dia menatap Ah Luo dengan mata merahnya. Jangan menghalangi. Ah Luo mengerutkan kening dan berdiri di depan Yun Feng dalam sekejap. Kemarahan melintas di benak Yun Feng. Dia segera melewati Ah Luo dan berlari lurus ke arah Kulanyi. Apa? Kecepatannya lebih cepat dari kecepatanku. Ah Luo terkejut selama beberapa detik, lalu mengejarnya. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya sepertinya meningkat pesat. Mengapa? Siapa sebenarnya pria di tubuh Yun Feng ini? Kemerahan samar terus menyebar dari telapak tangan Yun Feng, dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk lapisan lingkaran merah muda yang menyelimuti seluruh tubuh Yun Feng. Kulanyi, yang perlahan-lahan kehilangan kesadaran, hanya melihat sosok yang sangat dia kenal berlari mendekat, tapi itu juga tampak sangat asing. Feng Feng, pergi saja. Sebelum dia bisa mengatakan ini, kesadarannya telah hilang sepenuhnya. Yun Feng bergegas maju dan duri cahaya besar telah mendekati tubuh Kulanyi. Yun Feng mengulurkan lengannya dan pilar cahaya merah terang keluar dari telapak tangannya, langsung menghancurkan duri cahaya besar itu. Yun Feng menangkap Kulanyi yang terjatuh, dan meliriknya. Dia tersenyum meremehkan dan dengan santai melemparkan Kulanyi ke tanah. Kemudian, dia berbalik dan menatap binatang fantastis berelemen cahaya yang telah berubah menjadi manusia lagi. Desir, Ah Luo kemudian tiba. Dia melirik Kulanyi, yang terbaring di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya, dan menatap Yun Feng untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Kamu, Fantastical Beast berelemen cahaya mengerutkan kening dan menatap Yun Feng dengan bingung dengan mata peraknya. Aura yang tadi itu familiar. Yun Feng tersenyum serak saat kejahatan melintas di mata merahnya. Kami adalah teman lama. Kamu berhutang nyawamu padaku di celah kuno. Itu kamu. Fantastical Beast berelemen ringan terkejut. Tapi kenapa kamu terlihat seperti tubuh asliku masih tertidur? Ini hanya tuan rumahku. Suara serak Yun Feng terdengar. Ah Luo mengerutkan kening. Tian Yao, apakah kamu kenal orang ini? Fantastical Beast berelemen ringan mengerutkan kening. Saya tidak terlalu mengenalnya, tapi saya sama sekali tidak tahu siapa dia. Saya hampir mati ketika saya mengembara di celah kuno. Dia menyelamatkan hidupku. Maksudmu dia tinggal di celah kuno. Mata Ah Luo membelalak. Binatang fantastik berelemen ringan, Tian Yao, mengerutkan kening. Saya tidak tahu apakah dia awalnya ada di sana atau hanya kebetulan. Bagaimana apanya? Apakah kamu ingin aku mengampuni nyawa anak itu? Binatang fantastik berelemen ringan, Tian Yao, mengerutkan keningnya dengan keras. Kemarahan di mata peraknya belum mereda. Dia tidak menyangka tuan rumahnya ada hubungannya dengan anak ini. Kemerahan muncul di mata Yun Feng. Kehidupan anak ini tidak ada hubungannya denganku. Saya sedang berbicara tentang benih elemen ringan. Tian Yao tercengang. Yun Feng mengerutkan kening. Mengapa Anda tidak ingin memberikannya kepada? Setelah beberapa detik hening, Tian Yao akhirnya berkata, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membawa benih elemen bersamaku. Itu masih di sana. Dia menunjuk ke gunung yang sudah runtuh ke tanah. Yun Feng menoleh dan tidak melakukan apapun. Dia merasa fluktuasi kekuatan elemen masih kuat. Benih elemen ringan tidak ada pada binatang fantastik. Alasan mengapa ia bisa lepas dari liontin giok kemungkinan besar karena ia menyerap sejumlah besar energi elemen cahaya. Aku pasti akan mengambil nyawa anak ini, kata Tian Yao. Ah Luo sedikit mengernyit. Dia mungkin harus ikut campur sekarang. Majikannya telah menyuruhnya untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Yun Feng. Jika sesuatu terjadi pada anak ini, mungkin sesuatu akan terjadi pada Yun Feng. Tian Yao, bukan dia yang menaruh dendam padamu. Itu keluarga Naxi, kata Ah Luo. Yun Feng mengangkat alisnya dan menoleh. Lalu, dia tertawa serak. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Saya memiliki mentalitas yang sama dengan Anda. Jika aku bisa keluar dari tubuh ini,
aku pasti akan membalas dendam. Salah satunya menargetkan keluarga Naxi, dan yang lainnya menargetkan keluarga Yun. Keluarga Naxi. Tian Yao mengertakkan gigi. Saya akan membantai keluarga Naxi. Jangan biarkan siapapun hidup. Sekarang bukan waktunya menyerang, kata Yun Feng, sambil tersenyum jahat. Mengapa kita tidak bergabung? Ah Luo tetap diam di sampingnya. Apa yang terjadi setelah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada keluarga Yun dan keluarga Naxi. Tian Yao sedikit mengernyit setelah mendengar itu. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, baiklah, saya tidak perlu melakukannya sekarang. Tuan sedang mencarimu, kata Ah Luo. Tian Yao tampak agak serius. Mengerti. Aku akan kembali ke wilayah binatang sekarang. Dia memandang Kulanyi dengan mata peraknya. Kebrutalan terpancar di wajah Tian Yao. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Masih ada keluarga Naxi. Desir, udara sedikit bergetar. Fantastical Beast berelemen ringan telah menghilang sepenuhnya. Yun Feng, melintas dan langsung berjalan menuju gua asli yang hampir rata. Fluktuasi energi benih elemen cahaya masih ada. Yun Feng, mencari dengan hati-hati dan akhirnya memastikan lokasi tertentu. Aura di telapak tangannya tiba-tiba hancur. Sebuah lubang besar langsung tercipta di tanah. Cahaya menyilaukan terpancar dari gua. Dia mengulurkan tangannya ke dalam gua dan biji giok jernih keluar dari gua dengan aura merah samar. Sudut mulut, Yun Feng, melengkung puas saat dia meletakkan benih di telapak tangannya dan sedikit mengernyit. Tubuh Yun Feng adalah tubuh 5 elemen. Dia tidak memiliki wadah yang bisa menyimpan benih elemen cahaya sama sekali. Sebuah wadah. Yun Feng, mengangkat alisnya dan melihat Kulanyi di tanah dengan mata hitam tertutup. Ngomong-ngomong soal kontainer, tidak diragukan lagi tubuh anak ini adalah yang terbaik. Ah Luo memperhatikan gerakannya dan tetap diam. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak masalah. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dan menghilang lagi dari kehampaan. Yun Feng, berjalan ke arah Kulanyi dengan elemen Sid di tangannya. Nak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tangannya mendarat dan benih elemen cahaya langsung dikirim ke tubuh Kulanyi. Di saat yang sama, aura merah samar masuk. Kulanyi mendengus. Dia masih mengerutkan kening dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yun Feng, menunggu dengan sabar beberapa saat sebelum sudut mulutnya melengkung puas. Dia memasukkan auranya untuk memastikan benih elemen cahaya tidak akan meledak dan dia harus mengisolasinya sepenuhnya, atau anak ini tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ark, pada saat ini, suara yang agak menyedihkan terdengar. Yun Feng, memutar matanya dan tubuhnya tiba-tiba bersinar. Mayat Shen Wu tergeletak di tanah. Telur yang dia lindungi dengan hati-hati telah menghilang. Yun Feng, mengangkat alisnya. Ada manusia lain di sini saat itu. Dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Yun Feng menutup mata hitamnya sedikit. Ketika dia membukanya lagi, warna merahnya sudah memudar dan dia mendapatkan kembali kejernihan aslinya. Setelah kesadaran Yun Feng kembali, dia terkejut melihat pemandangan di depannya. Shen Wu sudah mati. Bagaimana mungkin? Shen Wu terjatuh ke tanah kesakitan. Tubuhnya, yang baru saja disembuhkan dalam kekacauan, terluka parah lagi. Pada saat ini, dia sudah menjadi mayat yang dingin dan jiwa binatang buasnya telah menghilang. Yun Feng melihat sekeliling dengan mata hitamnya dan telurnya juga menghilang. Ling, itu kamu bukan? Mata hitam Yun Feng berkilauan, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Dia berbalik dan melihat Kulanyi tergeletak di tanah. Dia segera berlari dan memeluknya dengan hati-hati. Lanyi, Lanyi, Yun Feng berseru. Luka mengejutkan di tubuhnya tidak mengeluarkan darah lagi. Seluruh tubuhnya hampir berlumuran darah. Mata Yun Feng menjadi sakit saat dia menatapnya. Dia menyentuh wajahnya dengan jari gemetar. Melihat sekeliling, gunung yang runtuh itu berada dalam kekacauan. Yun Feng segera membalik tangannya dan cincin kontrak muncul di tangannya. Seberkas cahaya hijau tiba-tiba muncul. Lan Yi langsung kaget saat keluar dan tidak mengerti apa yang dialami Yun Feng saat itu. Tuan, baiklah. Lan Yi bahkan lebih terkejut lagi melihat Kulanyi berlumuran darah. Yun Feng berkata, bawa kami keluar dari sini. Lan Yi mengungkapkan wujud aslinya sebagai Griffin tanpa berkata apa-apa lagi.
Yun Feng duduk di punggung Lan Yi dengan hati-hati sambil menggendong Kulanyi. Lengan Griffin bergetar dan melayang ke langit. Tuan, kita akan pergi kemana? Yun Feng terdiam. Dia melihat Kulanyi yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, kota Chunfeng. Griffin berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan meninggalkan langit di atas Gunung Juling. Sosok lain yang sedang berlari segera berhenti dan melihat ke belakang Griffin di langit dengan mata hitamnya. Dia terkekeh dan memegang telur di tangannya dengan lebih mantap. Dia mendorong kacamata di pangkal hidungnya dengan jari rampingnya. Dia benar-benar mendapatkan banyak hal kali ini. Bab 1793, Simpul di Hati Binatang Ajaib 1. Kota Chunfeng adalah keberadaan unik di wilayah Kekaisaran Feng Yun. Meskipun keluarga Yun telah meninggalkan kota Chunfeng masih merupakan wilayah mandiri. Tak seorang pun di Kekaisaran Feng Yun berani menyerbu tempat ini dengan mudah dan mengembalikan tempat ini ke wilayah Kekaisaran Feng Yun. Mungkin karena keluarga Yun sudah mengakar kuat di sini, tidak ada yang bisa mengguncang kota ini. Meskipun keluarga Yun telah pergi, keluarga Yun tidak kehilangan pengaruhnya di kota Chunfeng karena kepergian mereka. Tidak semua prajurit keluarga Yun meninggalkan kota Chunfeng. Sejumlah kecil orang memilih untuk tinggal dan terus tinggal di kota Chunfeng. Dalam benak mereka, ini masih menjadi salah satu basis keluarga Yun. Dan karena keberadaan para prajurit keluarga Yun ini, kota Chunfeng tidak mengalami keributan apapun karena kepergian keluarga Yun. Rumah besar keluarga Yun masih ada di sana. Para pelayan saat itu masih di sini. Yun Jing sudah pergi, tapi para pelayan ini tetap memilih untuk tinggal. Para prajurit keluarga Yun juga datang ke mansion untuk berpatroli dari waktu ke waktu, seperti biasa. Anggota keluarga Yun telah menghilang dari kota Chunfeng, tetapi orang-orang ini tidak pernah hilang dalam pikiran mereka. Ketika Griffin besar kembali ke langit di atas kota Chunfeng dan mendarat lagi di tanah tidak jauh dari kota Chunfeng, sesosok tubuh muncul. Orang-orang di kota Chunfeng sulit percaya bahwa nona muda dari keluarga Yun, Yun Feng, telah kembali. Ketika Yun Feng kembali ke rumah keluarga Yun dengan tenang bersama Kulanyi, tidak ada seorang pun di kota Chunfeng yang mengetahuinya. Yun Feng kembali dengan tenang dan tidak ingin menimbulkan keributan. Dia membutuhkan lingkungan yang tenang saat ini. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Ketika para pelayan tua keluarga Yun mengetahui bahwa Yun Feng telah kembali, mereka semua terkejut dan bersemangat. Namun, apa yang dikatakan Yun Feng dengan santai membuat orang-orang ini menahan keterkejutan dan kegembiraan dalam pikiran mereka. Jangan menyebarkannya. Jangan ganggu aku. Semuanya baik-baik saja. Setelah Yun Feng mengatakan ini, semua orang langsung tidak berani datang dan menyambutnya. Meskipun diam-diam mereka senang dalam pikiran mereka, mereka hanya bisa menyimpannya dalam pikiran mereka. Melihat Kulanyi, yang sedang berbaring di tempat tidur, Yun Feng mengerucutkan bibirnya erat-erat. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan datang ke kamar kakaknya. Dia membuka lemari dan mencari. Sebagian besar pakaian Yun Feng masih ada di sini. Yun Feng menemukan beberapa dan membandingkannya. Kemudian, dia pergi ke kamar ayahnya yang cemberut dan kembali dengan membawa selusin pakaian. Melihat pakaian Kulanyi yang berlumuran darah, hati Yun Feng kembali sakit. Pintunya tertutup. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Dia datang ke tempat tidur dan dengan hati-hati membuka kancing yang tidak lengkap di tubuh Kulanyi. Melihat luka mengejutkan di dada dan lengannya, jari-jari Yun Feng sedikit gemetar. Beruntung luka tersebut sudah sembuh secara otomatis dan tidak mengeluarkan darah lagi. Yun Feng melepas pakaiannya yang berlumuran darah, terlihat agak canggung. Dia bergerak dengan hati-hati, takut dia akan merobek luka di tubuh Kulanyi. Kulanyi tampak seperti sedang tidur nyenyak. Tidak ada yang bisa mengganggu mimpinya. Saat kancing bajunya dibuka, tubuh pria itu juga terlihat. Terlepas dari beberapa luka ganas, tubuh cantik dan kuat pria itu terlihat jelas. Meskipun Kulanyi tinggi dan langsing, otot-otot di tubuhnya sangat indah. Dia tidak terlihat lemah sama sekali, yang menunjukkan indahnya kekuatan pria itu. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Ini adalah kedua kalinya dia melihat tubuhnya secara langsung. Pertama kali adalah ketika dia secara tidak sengaja meliriknya ketika dia masih muda. Dia jelas sangat berbeda dari saat ini. Pertumbuhannya meningkat tanpa disadari seiring berjalannya waktu. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan mengambil handuk dengan wajah merah. Ujung jarinya agak dingin.
Dia tahu bahwa dia tidak akan bangun, tetapi dia masih merasa malu, takut dia ketahuan. Tangannya sedikit gemetar saat dia menyekat tubuh pria itu dengan handuk. Melihat 3 luka yang sangat ganas, kegelisahan Yun Feng akhirnya memudar. Dia membelai kulit dengan ujung jarinya dan menatap wajah Kulanyi yang sedikit pucat dengan hanya sakit hati di mata hitamnya. "Lanyi, kapan kamu akan bangun?" gumam Yun Feng. Yang menjawabnya hanya diam. Untuk pertama kalinya, kesepian, kegelisahan dan kekhawatiran masih melekat di hati Yun Feng, seperti awan gelap yang tidak akan hilang dalam waktu lama. Itu menyelimuti kepala dan hatinya sepanjang hari. Selama dia tidak bangun, dia akan menghabiskan hari seperti ini. Memikirkan 3 tahun ketika dia tidak sadarkan diri di klan naga, dia pasti mengalami perasaan yang sama. Setelah mengenakan pakaian Yun Seng padanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pakaian itu agak kecil. Bagaimanapun, itu adalah pakaian Yun Seng ketika dia masih muda. Anggota badan Kulanyi yang panjang tidak muat sama sekali. Yun Feng tersipu dan mengenakan pakaian Yun Jing lagi padanya. Setelah berganti pakaian, dia juga berkeringat. Setelah mengganti pakaiannya, Yun Feng dengan hati-hati membantu Kulanyi berdiri dan berencana untuk memasukkan ramuan kehidupan ke dalam dirinya. Meskipun dia memiliki elemen cahaya di tubuhnya, yang merupakan energi penyembuhan paling kuat di dunia, dia sedang koma saat ini. Elemen cahaya tidak berada di bawah kendalinya dan dia hanya bisa menggunakan ramuan. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Yun Feng. Sayangnya, pria yang tidak sadarkan diri itu sangat tidak kooperatif. Dia menutup bibir tipisnya erat-erat dan menolak membuka mulut. Ramuan kehidupan tingkat Grandmaster sangat berharga. Tidak mudah bagi Yun Feng untuk berhasil. Melihat bahwa dia tidak mau bekerja sama, Yun Feng hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan meneguknya sendiri. Dia memegang leher pria itu dan menempelkan bibir merah lembutnya ke leher pria itu sebelum dia langsung memberikan ramuan itu padanya. Bibirnya sangat dingin, Yun Feng mau tidak mau menyentuhnya dengan jari-jarinya dan menarik separuh tubuh Kulanyi ke dalam pelukannya dengan erat. "Lanyi, apakah ini lebih baik?" Yun Feng memeluknya begitu saja. Dia berharap suhu tubuhnya bisa sedikit menghangatkannya. Yun Feng tidak bisa beradaptasi dengan Kulanyi yang tidak sadarkan diri dan tidak bergerak sama sekali. Air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, dia yang selama ini bertindak sebagai pengasuh, berbaring di sini dan tidak bisa berkata apa-apa. 7 hari. Yun Feng merawatnya selama 7 hari 7 malam tanpa tidur. Dia tidak peduli dengan kebutuhan sehari-harinya di tingkat Raja Dewa. Dia tidak perlu makan atau istirahat dalam waktu lama. Di malam hari, dia duduk di samping tempat tidur dengan tenang dan memperhatikan dengan mata hitamnya, berharap mata hitam itu akan menunjukkan tanda-tanda bangun. Pemeriksaan kekuatan mental berlanjut setiap hari. Yun Feng memeriksa kesembuhan Kulanyi dengan cermat setiap hari. Setelah meminum 3 botol live ramuan, nyawanya tidak lagi dalam bahaya, tapi dia tetap menolak untuk bangun. Yun Feng tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, tapi dia tetap tidak membuka mata hitamnya. Mungkin karena dia terlalu lemah karena penggunaan kekuatan mental yang berlebihan, Yun Feng menjelaskan pada dirinya sendiri. Kulanyi memang telah menggunakan kekuatan mental di tubuhnya secara berlebihan dan perlahan pulih saat ini. Yun Feng bisa lebih tenang dalam pikirannya jika dia berpikir demikian. Bagaimanapun, dia pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Penggunaan kekuatan mental yang berlebihan akan menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Wajar jika dia jatuh pingsan. Dia hanya harus pulih perlahan.